Halo para pecinta movie. Gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian tetap baik-baik aja ya. Ketemu lagi bareng saya Baba Reza, orang yang selalu kalian tunggu-tunggu, kalian sayang, kalian cinta, kalian apalah bodo amat, yang penting kalian nonton channel ini, oke? Dan seperti janji saya kemarin pada review Hunter Killer Part 1, sekarang Baba Reza bakal ngasih nih lanjutan review alur cerita yang part 2 nih. Semoga ya, kalau enggak juga nggak apa-apa, ini semua bisa menambah wawasan dalam khasanah perfilman kalian nih. Dan kalau ada kurangnya atau bagian apapun yang kalian kurang seneng, kalian bisa komen di bawah nih, biar channel ini kedepannya bisa lebih baik dan lebih tertata ya. Yowes lah, ora usah kesuwen, dan delok dhewe iki review nih Hunter Killer Part loro. Intro dulu. Pasukan Rusia yang datang nih curiga nih sama menara nih, ada orangnya apa enggak nih di menara. Kemudian sampai di bawah menara nih dia nembakin ngabur tuh ke atas, dador, ternyata tembakannya ini ngenain kakinya si Martinelli. Fuck banget dah. Setelah menembak membabi buta nggak karuan arahnya, mereka pikir di atas lah, udahlah nggak ada apa-apa, kita pergi aja lah. Sambil mengobati Martinelli, Bill Beeman memberitahukan bahwa mereka punya tugas tambahan buat menyelamatkan Presiden Rusia yang disandra, dan mereka akan dijemput oleh kapal selam Amerika. Sementara Martinelli diberikan tugas khusus karena kondisinya yang kena tembak tadi udah nggak bisa jalan, nggak bisa lari, ya susah. Sementara EXO datang memberitahukan Kapten Joe bahwa mereka sudah mendekati pangkalan militer Rusia dan menyuruhnya mempersiapkan awak dan kapal untuk menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu acara tembak-tembakan. Berpindah ke kabin kapal, ketika Kapten Joe datang, dia langsung bilang sama seluruh awak kapal kalau perjalanan ini harus dilakukan dengan senyap untuk mendekati ke dermaga. Saat kapal berangkat dan tiba-tiba datanglah Kapten Sergei dari belakang yang mengejutkan semua awak di sana. Dia diminta oleh Kapten Joe untuk membantu menavigasikan rute, walaupun ini banyak ya gimana ya, diragukan gitu sama orang-orang di situ karena dia ini kan gimana pun kan orang Rusia, tetapi Kapten Joe juga ngeyel soalnya kita belum pernah ada yang lewat di tempat ini gitu loh. Susah kalau nggak ada navigator lokalnya. Kapten Sergei mengarahkan kapal mereka untuk memakai jalur yang lebih rendah dikarenakan banyak ranjau di sana. Setelah melewati ladang ranjau, Kapten Sergei menyuruh seluruh awak untuk berdiam karena mereka akan melewati pendeteksi sensor suara. Ketika akan melewati ladang bom, Kapten Sergei mengarahkan mereka untuk berbelok. Tetapi semua awak di sana bingung karena di peta mereka tuh nggak ada jalur belok, kok ini belok aja. Kapten Sergei ngomong kalau peta mereka itu salah. Itu bukan jalan buntu. Kapten Joe yang percaya sama Kapten Sergei langsung aja mengikuti perintahnya dan akhirnya mereka selamat dari jalan buntu itu gitu. Kembali ke pasukan khusus nih, yang tinggal 3 orang, tapi mereka udah siap menyelam buat mendekat ke tempat di mana Presiden Rusia disandra. Sampainya mereka di sana, ternyata ada satu pas pampres Rusia tadi yang masih hidup, dan mereka kemudian malah diantar mendekati tempat di mana Presiden disandra. Kan ya kebetulan banget ya, namanya juga film. Mereka langsung membunuh 2 penjaga di luar gedung. Kemudian setelah sampai di lantai 2, Bill Beeman menembak 3 orang penjaga di dalam. Setelah kondisi steril, Bill Beeman beserta pasukan masuk ke ruang di mana presiden disekap dan mempersiapkan posisi masing-masing untuk antisipasi jika ada serangan. Sementara Bill Beeman coba membuka pintu dengan bahan peledak di mana Presiden Zakharin berada. Setelah pintu meledak, membuat semua pasukan Rusia menuju ruang presiden, dan terjadilah permainan tembak-tembakan. Sampai salah satu pasukan khusus tertembak, tapi nggak terlalu parah lah ya. Sampai akhir sih kondisi masih bisa dikendalikan. Tetapi sebelum mereka mau meninggalkan ruangan tersebut, salah satu pas pampres itu tinggal di sana buat mengawasi kondisi dan menyuruh mereka cepatan pergi. Pas pampres yang sendirian ini langsung diberondong tembakan dari si muka sange nih. Sebel banget lihatnya, mukanya bikin emosi anjing. Saat mau dibunuh ternyata dia bawa bom dan meledaklah semua isi ruangan.
Salah satu pasukan khusus yang belum sempat turun akhirnya terkena efek ledakan tersebut dan terjatuh membentur tembok. Akhirnya sampai di bawah, mereka pun diberondong tembakan dari atas oleh pasukan Rusia, sampai akhirnya salah satu pasukan khusus pun juga terkena tembakan, tetapi akhirnya mereka masih bisa melarikan diri, walau akhirnya salah satu teman mereka tadi yang terjatuh tewas mengenaskan. Sementara Kapten Joe telah memerintahkan dua awak kapal untuk menjemput pasukan khusus dan Presiden Rusia di permukaan dengan menggunakan anak kapal. Hari sudah pagi, tetapi pasukan khusus dan Presiden Rusia masih terus dikejar oleh pasukan Menhandurov. Bahkan saat mereka terdesak, mereka ditembaki terus dari bagian atas sampai akhirnya Presiden Zakharin tertembak di bagian samping perut. Alhamdulillah, Martinelli ternyata sudah bersiap di posisinya untuk menyambut kedatangan Bill Beeman dan kawannya dengan memberikan hadiah tembak-tembakan kepada pasukan Rusia. Anjing, kenapa jadi kayak bencong begini suara gua? Setelah ada bantuan dari Martinelli, mereka melanjutkan perjalanan mendekati kapal jemputan di dermaga. Kemudian Bill dan Presiden Zakharin menyelam dulu untuk menyelamatkan Presiden Zakharin. Kemudian setelah itu ada satu anggota yang mengorbankan diri untuk menghadang pasukan Rusia yang datang. Tetapi sayang setelah dia menghadang lalu menyelam, tiba-tiba tertembak oleh peluru dari pasukan Rusia dan meninggal tenggelam di laut itu. Kapal yang menjemput Presiden Rusia ditembaki oleh Mukhaberov dan kawan-kawan sementara menunggu kedatangan Presiden Zakharin. Setelah Presiden masuk ke kapal tersebut, Bill Beeman tidak mau ikut dengan kapal tersebut tetapi malah kembali ke darat. Selanjutnya, Menhandurov diberikan kabar kalau pasukan AS sudah kabur. Seketika dia menyuruh semua anak buahnya untuk menutup area pangkalan militer di sana. Kembali ke kapal selam, di dalam kabin mereka mendengar suara dari atas yang cukup aneh nih. Dan Kapten Sergei memberitahukan bahwa itu adalah suara Yevchenko, kapal tempur yang dilatihnya dan mereka tidak pernah meleset. Yevchenko ya, bukan Shevchenko. Sesaat setelah Presiden Zakharin masuk di kapal USS Arkansas, Yevchenko yang berada di atas menembakkan banyak roket menuju kapal Arkansas di dalam lautan. Walaupun kapal selamat, tetapi banyak kebocoran dan kebakaran di dalam bagian kapal karena roket Yevchenko tadi. Yevchenko kemudian melepaskan dua torpedo ke dalam air dan USS Arkansas melepaskan satu pengecoh torpedo yang meledak bersama satu torpedo yang lain. Masih tersisa satu torpedo lagi nih yang mengejar. Tapi akhirnya dengan saran dari Kapten Sergei, mereka menyelam rendah ke dasar lautan yang berlumpur sampai airnya keruh dan kemudian meledaklah torpedo satunya di situ nih. Tapi kita masih nggak tahu nih gimana kabarnya mereka. Di markas Pentagon, Menhan Donegan marah-marah nih karena mengira kapal USS Arkansas tenggelam kan tadi dan menyalahkan Laksamana Fish karena idenya kemarin buat menyelamatkan Presiden Zakharin. Ini semua bakal membuat dunia mengira Amerika mencoba menculik Presiden Rusia dan membunuhnya gitu. Ini membuat posisi Amerika serba salah sekarang. Menhan Donegan menyuruh armada tempur Amerika di Atlantik untuk bersiap perang. Sementara Menhan Durov yang mengetahui kabar tersebut juga mempersiapkan armadanya nih. Udah siap-siap perang semuanya nih. Martinelli yang kakinya udah ketembak tadi akhirnya dikepung sama anak buah Menhan Durov. Lalu dia mencoba kabur tetapi nggak bisa ya karena kondisi kakinya yang kayak begitu. Akhirnya dia menyerah. Ketika mau dieksekusi, tiba-tiba Bill Beeman datang lalu menembaki mereka semua dan mereka selamat kemudian pergi. Kapal selam USS Arkansas ternyata selamat, tetapi karena posisi mereka berada di dasar lautan, membuat tekanan air semakin besar dan ini memperparah kondisi kapal mereka yang tadinya juga sudah rusak karena tembakan roket dari Yevchenko. Sementara Yevchenko masih terus mengintai mereka dari atas. Ketika kerusakan kapal USS Arkansas sudah sedikit teratasi, Kapten Joe dengan segera memerintahkan para awak untuk mempersiapkan torpedo yang mereka punya. Tetapi semua mengalami kerusakan sementara posisi mereka sudah dikunci oleh kapal perang Yevchenko dari atas. Akhirnya, Kapten Sergei menghubungi kapal Yevchenko dan memanggil mantan anak buahnya satu persatu. Ada Paimin Dubasov, Muklis Bakerin, Samelan Daskov, Katijo Ducin, Marjono Setkov, dan lain-lain kemudian memerintahkan mereka untuk menahan tembakan. Tak selang berapa lama kemudian kapal mereka muncul di permukaan.
Kembali lagi di kantor Pentagon, Laksamana Fish dan Norquist memberitahukan kepada Charles Donegan bahwa Arkansas masih hidup. Mereka masih selamat dan sekarang berada di samping Yevchenko. Para awak Yevchenko sekarang tidak mau menyerang Arkansas walau diintimidasi kapten mereka. Sekarang mereka ditelepon Presiden Rusia bahwa setiap serangan terhadap Arkansas adalah sebuah pengkhianatan terhadap negara. Kemudian Kapten kapal Yevchenko menelpon Menhan Durov mengatakan kalau para awak kapalnya sudah tidak mau menembaki Arkansas lagi. Lagi-lagi nih Menteri Durov menyiapkan misil darat yang jumlahnya lumayan banyak ya untuk menyerang kapal Arkansas. Menhan Donegan menyuruh Kapten Joe untuk menyerang balik Menhan Durov, tetapi Kapten Joe ragu nih karena jika mereka menembak dahuluan, maka dunia akan mengira Amerika memulai peperangan, sementara mereka hanya menyisakan 2 misil Tomahawk di kapal Arkansas. Sampai sudah saatnya dalam posisi tempur, Kapten Joe masih ragu nih untuk menyerang duluan. Akhirnya kapal USS Arkansas ditembaki misil dari pangkalan militer Rusia, tetapi misil tersebut dihalau oleh tembakan dari kapal Yevchenko. Alhamdulillah nih mereka selamat ya tanpa menyerang duluan. Kemudian setelah kejadian itu, pangkalan militer Polyarny ditembaki misil dari Yevchenko sampai hancur lebur. Dan semua awak kapal USS Arkansas akhirnya kali ini bisa tertawa lega dan saling memberikan selamat karena mereka telah lolos dari peperangan dengan selamat. Setelah hancurnya pangkalan militer Rusia, Presiden Zakharin dan Kapten Sergei berpamitan dan berterima kasih pada Kapten Joe. Kapten Joe juga mengevakuasi Bill Beeman beserta Martinelli ke kapal Arkansas. Di kantor Pentagon, Menhan Donegan juga memberikan selamat atas ide dari Laksamana Fish yang sudah tercapai dengan baik. Udah nggak marah-marah lagi nih Menteri satu nih, gampang marah mulu. Di akhir cerita terlihat kapal Arkansas kembali menyelam dan film pun bubar. Bubar. Kesel apa nggak ngomong ya. Film pun akhirnya tamat. Itulah tadi review alur cerita dari film Hunter Killer Part 2. Semoga ada hal positif yang dapat kalian ambil dari tontonan tadi ya untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen buat kalian yang mau request review film dari saya di video selanjutnya. Sekian dulu ya, saya pikir cukuplah itu aja buat kali ini ya. Saya Bapak Reza mau undur diri, mau makan karena saya udah lama nggak makan ya. Aduh lapar banget, kurang ajar.